Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran berat di tingkat dasar. Pada pembelajaran pengenalan berat di tingkat dasar, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenal alat ukur berat. Kemudian kita akan belajar satuan berat. Tahukah kalian apa itu alat ukur berat? Ya, alat ukur berat adalah timbangan. Melalui timbangan, pengukuran berat bisa diingat lebih mudah dengan bantuan tangga satuan berat. Sebelum belajar lebih lanjut, mari kita mengenal sejarah timbangan. Tahukah kalian, timbangan diyakini ditemukan pada abad ke-18 oleh seseorang yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz, tepatnya pada tahun 1750. Ia menemukan timbangan yang berupa neraca kesetimbangan sederhana, yang kemudian ia menyempurnakannya menjadi timbangan pendulum. Sejak ditemukannya timbangan pendulum, timbangan senantiasa mengalami evolusi dan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin rumit. Tentu saja kompleksitas kebutuhan manusia tersebut menuntut adanya penyempurnaan timbangan-timbangan berikutnya. Hingga kita kenal saat ini ada jenis dua timbangan, yaitu timbangan manual dan jenis timbangan digital. Timbangan manual merupakan jenis timbangan yang menggunakan prinsip mekanik, yaitu memanfaatkan pegas sebagai alat utamanya. Di sini timbangan manual memiliki banyak jenis, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbangan gantung. Timbangan gantung adalah jenis timbangan yang dimanfaatkan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan benda yang hendak diukur, massanya atau beratnya pada pengait timbangan. Sehingga dengan timbangan gantung ini kita dapat mengukur berat benda. Misalnya contoh timbangan gantung yaitu adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat atau massa anak-anak pada kegiatan posyandu. Yang kedua adalah neraca kodok, atau yang biasa dikenal dengan istilah timbangan pasar. Timbangan ini banyak kita temui digunakan oleh pedagang yang ada di pasar. Timbangan jenis ini merupakan neraca kodok atau timbangan pasar yang mana barang yang akan ditimbang diletakkan dalam sebuah wadah. Di sisi yang lain akan ditempatkan sebuah dajin dengan beban yang memiliki berat yang berbeda-beda. Dari dajin tersebut kita dapat mengetahui berapa berat atau massa benda yang ditimbang ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah timbangan duduk. Timbangan ini merupakan timbangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran benda dengan cara menempatkan benda tersebut di atas timbangan atau didudukan pada timbangan tersebut. Timbangan ini disesuaikan dengan batas berat pengukurannya. Timbangan duduk pada keperluan rumah tangga biasanya memiliki batas maksimal 2 kg, seperti pada contoh gambar di sebelah kiri bawah ini. Nah, timbangan itu biasanya digunakan untuk menimbang tepung yang akan digunakan untuk membuat roti. Kemudian, sedangkan pada industri rumah tangga, contohnya seperti gambar yang ada di atas itu, memiliki batas maksimal untuk pengukuran yaitu 10 kg. Selain itu, ada juga timbangan badan. Timbangan jenis ini merupakan alat untuk mengukur berat badan seseorang dengan cara diinjak, kemudian akan terlihat seseorang tersebut melalui jarum yang ditunjukkan pada alat timbangan. Timbangan badan ada pula yang digunakan khusus untuk bayi dengan cara diletakkan di atas timbangan, namun pada orang dewasa digunakan dengan cara menginjaknya atau berdiri di atasnya sehingga dapat diketahui massa atau berat badan orang tersebut.
Selanjutnya yaitu ada juga neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk keperluan kegiatan laboratorium pada kesehatan. Hal ini karena neraca Ohaus memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi mencapai 0,1 gram. Neraca ini memiliki kegunaan untuk mengukur massa benda-benda yang sangat kecil, misalnya sampel obat maupun zat tertentu pada medis. Hal ini karena neraca Ohaus memiliki batas pengukuran yang sangat kecil, sekitar 200 gram, 300 gram, hingga 500 gram. Itulah tadi beberapa contoh timbangan manual yang menggunakan prinsip mekanik atau tenaga tegas. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang timbangan digital. Timbangan digital ini memiliki prinsip yang berbeda dengan timbangan manual. Jika timbangan manual menggunakan prinsip gas untuk melakukan pengukuran massa atau berat, timbangan digital ini menggunakan perangkat elektronik berupa sensor tekanan untuk mendeteksi berat, di mana sensor tersebut nantinya akan mengkonversi atau akan mengubah menjadi sinyal listrik dan akan menampilkan pada layar berapa massa atau berat yang akan diukur. Pada timbangan digital ada juga timbangan badan secara digital. Timbangan jenis ini adalah alat ukur massa badan atau berat badan yang menggunakan sensor dan layar LCD sebagai penampil hasil pengukur berat tubuh seseorang. Timbangan badan digital ini akan memberikan hasil yang jauh lebih akurat dan lebih tepat dibandingkan dengan timbangan berat badan manual. Hal ini disebabkan hasil data pada timbangan digital akan langsung ditampilkan pada layar LCD berupa angka terhadap hasil pengukuran berat badan tersebut. Selanjutnya ada timbangan analitik. Timbangan jenis ini adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat benda yang sangat ringan. Timbangan ini diklaim memiliki ketelitian yang sangat tinggi, bahkan mencapai 3 hingga angka di belakang koma, seperti 0,001 mg. Karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi, maka timbangan ini banyak digunakan dalam berbagai keperluan farmasi, kesehatan, dan juga penelitian dalam laboratorium, bahkan kimia. Selanjutnya yaitu timbangan mikrokuarsa. Timbangan mikrokuarsa sekalipun hanya memiliki kapasitas 1 gram, namun dalam penelitian juga memiliki akurasi yang sangat tinggi yang dapat menentukan massa gas. Mengapa? Karena timbangan jenis ini memiliki kuarsa tingkat ketelitian dalam monogram dan juga mikrogram. Selain itu ada juga yang namanya jembatan timbang atau lebih dikenal dengan istilah Wedge Bridge, yang mana merupakan timbangan digital dengan jenis timbangan menyerupai jembatan yang digunakan untuk mengukur massa kendaraan besar. Jembatan timbang diklaim dapat mengukur hingga puluhan ton ketika menimbang truk ekspedisi yang memulihkan kegiatan distribusi barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan berat. Hampir sama dengan satuan panjang, satuan berat juga ada anak tangganya ya, yang mana dimulai dari kilogram, kemudian turun lagi ada hektogram, kemudian ada dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai yang terakhir yang paling bawah adalah miligram. Dan juga berlaku aturan, tiap turun satu tangga maka konversi bilangannya akan dikalikan 10. Apabila ada konversi lagi dari satuan yang berbeda, maka jika naik satu tangga akan dibagi 10. Selain itu juga ada juga satuan berat lainnya. Misalnya adalah ton, kuintal, kilogram, pon, di mana 1 ton itu nilainya sama dengan 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal nilainya sama dengan 100 kg dan 1 kilogram nilainya 10 ons, serta 1 pon itu nilainya adalah 5 ons, di mana di sini apabila terjadi konversi dari arah
kiri ke kanan, misalnya dari ton menuju kilogram, maka akan dikalikan 1000. Kemudian berlaku pula sebaliknya, apabila ada konversi satuan atau perubahan satuan dari kilogram diubah menjadi ton, maka arah panahnya adalah dari kanan ke kiri, maka akan berlaku aturan dibagi. Contoh soal 2 ton ditambah 60 ons ditambah 17.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Di sini terdapat satuan yang harus dikonversikan, yaitu mulai dari 2 ton dijadikan kilogram. Ton ke kilogram, arah panahnya adalah dari kiri ke kanan, sehingga nantinya akan dikalikan 1000. Hasilnya adalah 2000 kg. Selanjutnya 60 ons dijadikan kilogram. Arahnya adalah dari kanan ke kiri, sehingga hasilnya nanti adalah dibagi 60 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 6 kg. Dan yang terakhir adalah 17.000 gram dijadikan kilogram. Arah panahnya adalah dari kanan ke kiri, sehingga nantinya 17.000 ini akan dibagi dengan 1000, sehingga hasilnya adalah 17 kg. Dan hasil akhirnya adalah 2000 ditambah 6 ditambah 17, sehingga dihasilkan angka 2023 kg. Demikian video pembelajaran terkait pengukuran berat mulai dari alat ukur sampai dengan satuan berat. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.